Undang-undang ITE oleh pembuatnya sengaja nggak dibuat definisi, sengaja nggak ada pengertian, makanya aneh. Tentu yang namanya revisi tidak bisa hanya didasarkan pada beberapa fakta. Undang-undang ITE tidak konsisten. Ini yang menyebabkan persoalan. Mana yang menjadi korban, mana yang menjadi kerugian, dan yang mana menjadi delik umum, itu harus jelas terlebih dahulu. Ya, sekarang saya beralih ke Piala Afrika di Mesir ya. Piala Afrika di Mesir ini ada kejutan ya. Ada kejutan karena tim dari Madagaskar. Madagaskar ini sebuah pulau ya yang terletak di luar benua Afrika ya. Madagaskar. Ini Madagaskar di luar dugaan bisa mengalahkan Nigeria kemarin 2-0. Padahal Nigeria dalam 2 pertandingan sebelumnya selalu menang ya, selalu menang. Jadi Nigeria ini sudah lolos ke 16 besar. Mungkin karena itu pelatihnya melakukan rotasi ya, saya tidak tahu. Tapi yang jelas Madagaskar ini bisa membuat kejutan mengalahkan Nigeria 2-0. Padahal Nigeria sudah mengalahkan 2 tim ya. Burundi, Nigeria menang 1-0. Kemudian Nigeria mengalahkan Senegal juga 1-0. Jadi sudah lolos. Hanya sekarang akan terjadi perebutan peringkat 2 antara Senegal dan Madagaskar. Ya, ini siapa yang menang? Ya, ini salah satu dari tim yang menduduki peringkat 2 akan lolos bersama Nigeria karena Nigeria sudah pasti lolos dengan 2 kemenangan. Ya, salam Brain Bola. Save me if you can. The time for me has come. Let me be the one that got away. Let me be the one that got away. Let me be the one that got away. Ketika kamu dari small engine langsung ke Harley, kamu malah nggak bisa nikmatin. SBO News, update dan faktual. Halo pemirsa, senang sekali Dialog Update Malam kali ini hadir kembali menjumpai Anda, dan kali ini spesial karena saya ditemui secara langsung di rumah dinas Bupati Mojokerto, di mana di sini kita akan membahas tentang pentingnya peran keluarga karena ini adalah satu persembahan dari perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dalam rangka Hari Keluarga Nasional yang ke-26 di tahun 2019 ini. Semua pastinya sepakat pemirsa bahwa keluarga masih menjadi pilar yang sangat penting untuk membangun generasi yang luar biasa menuju Indonesia yang lebih hebat lagi, apalagi kita juga memiliki satu fokus utama untuk menuju Indonesia emas. Dan inilah kita akan kembali menguatkan bagaimana peran keluarga untuk meningkatkan kualitas pembangunan keluarga yang ada di Indonesia. Dan pastinya kita akan berdiskusi dengan para narasumber yang sudah ada di sini. Saya boleh menyapa terlebih dahulu satu persatu untuk Anda semuanya pemirsa. Saya mulai dari yang tengah karena beliau dari pusat, Inspektur Utama BKKBN Pusat, ada Bapak Dr. Andes Agus Sukiswo, AKMM. Pak Agus, apa kabar? Selamat sore. Ya, selamat sore, alhamdulillah sehat. Luar biasa. Sehat, semangat luar biasa. Ini kalau dari pusat tidak pernah capek untuk menggelorakan peran pentingnya keluarga ya. Terima kasih Pak Agus. Kemudian di samping Pak Agus sebagai tuan rumah hari ini ada Wakil Bupati Mojokerto Bapak Haji Pungkasiadi SH atau lebih akrab beliau disapa sebagai Pak Ipung. Pak Ipung apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sudah dijamu di sini, dan tentunya beliau tidak sendiri, pastinya juga didampingi oleh Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto Ibu Yayu Ismawati Pungkasiadi SE, atau tentunya juga akrab disapa Ibu Ipung. Ibu Ipung apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat, terima kasih. Alhamdulillah. Kalau melihat sosok peran ibu ini juga tentunya kita tahu bagaimana kekuatan keluarga itu ada. Terima kasih Ibu Ipung telah hadir di sini. Dan satu lagi saya perkenalkan untuk Anda pemirsa, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Bapak Haji Yen Rizal Makmur SPMM. Pak Yen, apa kabar Pak?
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya berkenan hadir untuk kita berdiskusi terkait dengan pentingnya keluarga. Tapi kita juga tentunya menjadi pertanyaan, kenapa sih hari keluarga ini harus diperingati setiap tahun? Libur enggak, tetapi ini harus diperingati setiap tahun. Saya ke Pak Agus dulu dari pusat. Monggo Pak Agus, kenapa? Hari keluarga kita peringati bahwa telah dikeluarkan suatu Kepres nomor 39 tahun 2014. Di sini tanggal 29 Juni ini ditetapkan menjadi Hari Keluarga Nasional, tapi tidak libur. Betul, tidak libur tapi harus terus diingat ya. Kenapa ini harus kita ingat? Nah, kita harus bisa ya menggelorakan ya, mensosialisasikan program KKBPK, kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga ke keluarga Indonesia. Ya, jadi dimulai dari keluarga kecil ya, kita gaungkan sampai keluarga Indonesia. Nah, tentunya yang menjadi titik tekan di sini, kalau tadi ada program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, nah ini hari keluarga ini adalah titik berat ke pembangunan keluarga. Titik beratnya ada di pembangunan keluarga. Apa yang mungkin menjadi alasan titik beratnya di pembangunan keluarga? Apakah karena industri revolusi yang 4.0 ini kemudian membuat orang menjadi abai dengan kehidupan sosial, bahkan berinteraksi dengan keluarga pun juga jarang, begitukah Pak Agus? Ya, kita ingatkan lagi bahwa fondasi ya, pendidikan itu pertama kali itu ada di keluarga. Ya, kita membentuk karakter, terus keluarga berketahanan, keluarga sejahtera itu ada di keluarga. Nah, kalau keluarga kecil ya, ini kuat ya, karakternya, berketahanan, ini keluarga Indonesia, bangsa Indonesia ini akan menjadi kuat karakternya dan menjadi negara yang sejahtera dan makmur. Semuanya pasti sepakat, tapi tentunya tidak mudah untuk menerapkannya. Nah, karena di sini juga ada Pak Ipung, ada Bu Ipung juga. Apa sih tantangan di zaman sekarang? Mungkin boleh sharing juga di keluarga Bapak Ibu dan Ibu juga tentunya sebagai Wakil Ketua tim penggerak PKK di Mojokerto. Apa yang menjadi tantangan keluarga di era sekarang, Pak Ipung? Terima kasih. Tapi saya minta waktu sebentar apresiasi untuk teman-teman BKKBN yang telah memilih Kabupaten Mojokerto. Saya merasa sangat terhormat dengan teman-teman semua. Terima kasih. Ini sekarang berarti kita ngomong keluarga. Yang pertama tadi, yang jelas tantangannya sekarang luar biasa. Di samping digital seperti ini, tadi juga saya sampaikan bahwa kita ini berkumpul dengan keluarga aja sudah cari waktu yang luar biasa. Terus kemudian juga gitu, setelah kita bisa deketi anak-anak, diajak ngobrol juga susah. Ya, tadi dia masih sibuk sama gadgetnya. Jadi ini untuk itu, ini dari arus paling bawah, artinya Kabupaten Mojokerto dan masyarakat Mojokerto, saya mengusulkan aja di sini. Hari keluarga ini jadi hari libur nasional. Berkumpulnya di mana kalau kita ndak bisa ini, paling ndak 1 hari 1 tahun itu bisa berkumpul. Jadi memang seperti itu. Kalau saya contohkan kecil lah, kalau di saya, keluarga saya bersama ibu, saya minimal itu memang ada WA grup untuk keluarga lah, paling enggak itu biar kebaca juga. Jadi mungkin itu yang kita memang sekarang memperkuat keluarga, dimulai dari yang ini slogannya, konsepnya dari BKKBN, dimulai dari keluarga berkumpul, keluarga berinteraksi, keluarga berkarya, atau selanjutnya keluarga yang peduli dan berbagi. Jadi ini waktu kita sangat penting untuk anak-anak kita. Kita juga harus mencuri-curi waktu lah untuk ketemu keluarga, paling enggak budal bareng, ya, makan bareng di luar, duduk satu meja. Ini juga programnya teman-teman BKKBN. Jadi kita bisa berdiskusi, kita bisa berdaya dalam hal ini, tidak tergantung orang lain. Setelah itu kita gotong royong dengan keluarga. Ini yang luar biasa. Saya terima kasih kepada BKKBN yang telah mensupport kami. Kami di Mojokerto ini juga sudah melaksanakan hal-hal untuk pendukung pembangunan keluarga. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Tapi menindaklanjuti apa yang disampaikan Pak Wakil Bupati, boleh apresiasi untuk teman-teman BKKBN Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Bu Ipung boleh menambahkan apa yang tadi disampaikan Bapak. Ini Terima kasih. seberapa penting untuk bisa ketemu dengan keluarga? Iya, terima kasih. Oke. Jadi untuk kita keluarga mungkin sebaiknya ya begitu katanya Pak Ipung harus berkumpul gitu ya. Jangan ada mungkin kita dekat tapi jauh. Yang jauh akhirnya dekat. Iya, itu biasanya kan gitu. Orang-orang yang di jauh sana kita pakai WA sendiri. Terus yang dekat iya gitu. Jadi Tapi jadi kalau di keluarganya Pak Ipung bersama Ibu ini membagi waktunya gimana? Kan kita tahu nih Bapak bersama Ibu pastinya juga sangat-sangat sibuk. Ini mengatur waktunya untuk apakah punya hari khusus begitu, family day? Iya, terima kasih ya. Untuk ini biasanya saya menyempatkan anak-anak untuk jalan-jalan ke mall, makan bersama di hari libur atau hari Minggu. Kalaupun hari Minggu tidak ada, biasanya malam Minggu tidak sempat. Kita cari waktu yang malam Senin. Biasanya malam Senin itu di mall-mall juga sepi, jalan-jalan juga sepi. Jadi kita bersama anak-anak juga senang-senang makan-makan di hari malam Seninnya itu. Dan untuk di rumah juga begitu. Kalau datang, ayo monggo kita kumpul gitu. Jadi tidak ada namanya di kamar itu tidak ada Pak Bu. Jadi semua monggo berkumpul di ruangan gitu. Jadi kita saling memanfaatkan itu semua. Kalau saya sibuk, Pak Ipung juga sibuk gitu. Jadi kita berbagi. Kalaupun saya keluar kota, Pak Ipung di rumah gitu. Jadi iya, kadang kalau sama-sama keluar kota, ya gitu, ya itu WA grupnya itu yang kita itu gitu. Jadi tidak lepas komunikasi dengan tidak keluarga. lepas komunikasi. Meskipun ibu anak-anak keluar, kita tetap berkomunikasi. Iya. Itu tujuannya untuk memantau memantau untuk biar anak-anak itu mainnya kemana, jadi kita tahu. HP tidak boleh dimatikan gitu. Oh, oke. Iya. Tapi kalau berkumpul ini handphone ditaruh nggak nih? Kalau pas lagi kumpul keluarga? Iya, di sebelahnya gitu ya, ditaruh. Kadang ada yang, ayo dek sini main-main. Jadi saya kan masih punya anak kecil, jadi saya ajaknya itu sekitarnya anak-anak itu tidak main HP gitu. Iya, itu saya membelajar untuk bina keluarga remaja juga, Jadi itu kan ada dari program BKKBN, ada bina BKB, BKR, BKL gitu untuk lansia. Jadi ini adalah BKR juga kita. Baik. Terima kasih. Ada banyak program ternyata dari BKKBN Provinsi Jawa Timur. Mungkin boleh disampaikan juga. Pak Ipung tadi sempat menyatakan ada keluarga berkumpul, berinteraksi, berdaya, peduli dan berbagi. Itu untuk Harganas tahun ini ya. Monggo. Ya, baik. Pak Ian. Sudah banyak dikembangkan oleh Pak Bupati, Pak Irtama, Ibu Wakil Ketua BKK Mojokerto. Jadi keluarga itu adalah cinta dan sayangku hanya untuk keluarga. Jadi ada juga nyanyi bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Jadi langsung mau nyanyi yang paling bermana adalah keluarga. Mutiara yang tiada tara adalah keluarga. Keluarga ini pondasi yang kuat satu bangunan gitu ya. Jadi kalau pondasinya sudah kuat, itu bangunan itu berdiri tegak kokoh ya. Tapi kalau pondasi keluarganya tidak kuat, itu bangunan bisa goyah. Bisa terjadi di situ kenakalan, bisa terjadi di situ narkoba, bisa terjadi di keluarga itu persoalan-persoalan. Kenapa? Karena tidak kuat. Di Jawa Timur itu ada 11 juta lebih keluarga. Dan dibagi dengan segmen sejahtera, prasejahtera, dan sejahtera satu, ya kan. Jadi masih ada yang prasejahtera. Satu pihak kita bangga bahwa di Jawa Timur itu sudah sukses program keluarga berencananya dengan TFR 2,1 rata-rata nasional. Artinya adalah sudah dimiliki anak 2. Tapi bagaimana persoalan keluarganya? Ini yang perlu jadi catatan kita di sini. Dan sebetulnya ada 2 hal yang dilihat dan Ibu Gubernur juga mengatakan bahwa
Pertama adalah persoalan stunting yang menghinggapi kehidupan keluarga. Yang kedua adalah indeks pembangunan manusianya yang masih di level menengah gitu, seperti itu ya. Ini alhamdulillah Mojokerto dan Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto tidak ada yang dua ini. Luar biasa. Tepuk tangan juga kepada Pak Wakil Bupati dan Mojokerto ya. Jadi itu alasannya kenapa hari ini kita berada di Kabupaten Mojokerto Iya, ya Pak ya? nggak tahu juga ini, kita peringati sekarang mungkin mendalami ilmu itu di Mojokerto bisa saja bersama Pak Wakil Bupati. Jadi seperti ini, sehingga apa yang kita inginkan adalah mewujudkan keluarga sejahtera. Undang-Undang 52 2009 itu sudah memberitahu kita ada keluarga sejahtera itu adalah keluarga yang dibangun berdasarkan perkawinan yang sah, yang bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, kemudian memiliki anak yang ideal, ya bertanggung jawab dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini menjadi tugas tanggung jawab kita bersama-sama kita kembangkan. Percayalah kita bahwa keluarga ketahanan terbentuk, pasti ketahanan nasional akan terjamin. Baik, kita nanti juga akan menggali lebih dalam bagaimana Kabupaten Mojokerto ini kemudian juga bisa memberikan banyak sekali gerakan-gerakan sosialisasi khususnya untuk menguatkan peran dari keluarga. Tapi kita jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda. Kebahagiaan keluarga adalah kunci keluarga berkualitas. Keluarga merupakan tempat utama penanaman nilai dan karakter. Melalui penerapan 8 fungsi keluarga dan 4 pendekatan keluarga. Berkumpul dengan keluarga. Keluarga yang berinteraksi. Keluarga yang berdaya. Keluarga yang berbagi. Selamat Hari Keluarga. Cinta keluarga, cinta terencana. Kalau terencana, semua lebih mudah. Apa sebenarnya Undang-Undang ITE, apalagi setelah ada revisi? Yang namanya Undang-Undang ITE oleh pembuatnya sengaja nggak dibuat definisi, sengaja nggak ada pengertian, makanya aneh. Tentu yang namanya revisi tidak bisa hanya didasarkan pada beberapa fakta. Undang-undang ITE tidak konsisten. Ini yang menyebabkan persoalan. Mana yang menjadi korban, mana yang menjadi kerugian, dan yang mana menjadi delik umum, itu harus jelas terlebih dahulu. Banjir, jalan rusak, atau bencana alam lainnya menjadi problem yang sering dihadapi oleh masyarakat. Tentu saja ini akan menjadi diskusi yang cukup menarik jika fasilitas-fasilitas tersebut bisa diselesaikan. Dan bersama saya di Prasetyawan meliput sekaligus menyelesaikan masalah-masalah publik langsung di lokasi. Saksikan saya hanya di TOS SBO TV. Masih bersama dengan kami pemirsa, dan tentunya kita masih membahas bagaimana kita akan memberikan satu pembangunan keluarga yang berkualitas untuk negara Indonesia. Dan tadi dari Pak Ian dari BKKBN, perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur sudah menyatakan alasan kenapa kita berada di Kabupaten Mojokerto, dan tentunya juga saya butuh tahu seperti apa yang sudah dilakukan di Kabupaten Mojokerto ini untuk memperkuat peran keluarga. Monggo Pak Ibu. Ini alhamdulillah, jadi teman-teman juga datang semua, ini punggawa-punggawanya Kabupaten Mojokerto. Ini adalah sinergitas antar OPD, ini dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendudukan, Disparpora, DPMD, yang paling urgent dari pagi tadi berarti ini Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana. Ini kami juga tidak lepas dengan PKK. Ya, PKK, jadi program-program itu dimulai dari biasanya kami sudah canangkan Kampung KB. Ini sudah ada di 39 desa kami. Jadi di situ pembinaan kami lakukan terus. Kami juga membentuk namanya Forum Anak. Ini di kesehatan juga seperti itu, ngomong stunting, ngomong kematian ibu dan anak. Ini kami turunkan terus. Kita turunkan terus di pembinaannya, di kepemudaannya juga seperti itu. Jadi artinya kita
sinergi menjalankan ini, dan memang niatan yang benar-benar semangat, niatnya tidak boleh kendor, karena hal ini menjadikan semangatnya masing-masing. Dari mulai kita program-program pembinaan terhadap keluarga kami lakukan terus-menerus dan continue, kira-kira begitu. Respon dari masyarakat gimana Pak Ipung? Artinya begini, karena kan dengan perkembangan zaman yang cukup fantastis, kita boleh mengatakan begitu, masyarakat tentunya juga punya pola pikir yang sudah banyak mengalami perubahan. Kalau kita berbicara terkait dengan bagaimana peran keluarga dulu dan sekarang, nah apakah setiap program-program itu bisa diterima dengan baik di masyarakat, atau mungkin masyarakat sempat defensif begitu? Ya, alhamdulillah. Jadi kita menyampaikan dengan hal yang baik, ya, menyampaikan hal yang baik dalam hal ini. Kalau kita ngomong rencana, ya rencana. Jadi manusia ini diharuskan punya rencana. Hidup pun punya rencana. Dimulai dari keluarga, jadi rencana. Jadi keluarga berencana ini, rencana ini. Jadi kalau kita ngomong sekarang berarti kita cinta keluarga, cinta terencana, ya memang itu. Kita sampaikan bahwa posisinya semua ini harus direncanakan. Walaupun toh memang akhirnya nanti rencana Gusti Allah yang paling pas, yang kan, paling gitu, menentukan ya. Nah, kan gitu. Tapi kita tidak henti-hentinya mendorong mereka. Ya memang posisi sekarang luar biasa. Tadi saya sampaikan bahwa posisinya pengaruh IT ini luar biasa. Luar biasa. Artinya kita pun posisinya tidak mencukupi itu terhadap anak kita juga kasihan. Ya kita harus kontrol, Artinya posisinya memang harus punya waktu untuk keluarga ini. Berkumpul sebentar pun setelah maghriban atau apa, ini harus. Sampai isya lah, saya enggak ngitung panjang-panjang lah. Itu dari maghrib. Kualitasnya yang penting ya. Iya, ini harus ada. Kita sampaikan ke anak-anak kita. Kita komunikasi, kita coba berdiskusi. Akhirnya muncul di situ. Dan memang ini kadang-kadang itu ide anak-anak kita ini juga harus dihargai. Nah, kadang-kadang dia punya ide malah nggak dihargai, ini ya kadang-kadang menjadikan hal yang nanti buruk. Jadi kita akomodir seperti apa. Tapi untuk masyarakat secara umum ya antusiasnya kalau kita canangkan menjadi kampung KB itu luar biasa. Kedatangannya penduduk juga luar biasa, semaraknya luar biasa. Artinya niatan dari posisinya masyarakat ini harus disentuh juga. Senengnya bukan main kalau kita datangi ke sana, kita coba bina keterampilan apa, ketangguhan keluarga, berdayanya keluarga, ekonominya keluarga. Ini kami terus-terusan tidak ada hentinya, jadi kita continue untuk itu, menyadarkan masyarakat bahwa pembangunan kita ini harus dimulai dari pembangunan keluarga, menjadi Indonesia yang satu dan kuat, kira-kira gitu. Baik, Pak Ipung, luar biasa sekali. Saya ke Pak Agus nih, kalau dari pusat juga saya melihat ada beberapa program dari BKKBN juga, ada 8 fungsi keluarga. Masihkah itu relevan untuk kemudian harus digaungkan dengan kondisi sekarang? Sekali lagi, ya kita tahu perkembangan masyarakat dulu, dan sekarang keluarga dulu, dan sekarang bahkan mendidik anak dulu, dan sekarang pun juga pastinya berbeda. Apakah 8 fungsi keluarga, keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan itu masih bisa menjadi pilar terkuat untuk mempertahankan keluarga? Saya kira 8 fungsi keluarga itu ya. Jadi kalau dalam suatu keluarga, 8 fungsi keluarga itu diterapkan, diimplementasikan, ini karakternya ini akan menjadi kuat. Ya, misalnya fungsi keluarga yang pertama, misalnya kita harus bertakwa. Ya, dengan bertakwa kita melaksanakan ya yang diperintahkan dan meninggalkan larangan. Ini bukan main. Ya, kalau dalam suatu keluarga sudah ditanamkan fungsi takwa, ya, ini menjadi keluarga yang akan berkualitas. Kemudian berikutnya misalnya kita fungsi kasih sayang. Kalau misalnya di mana-mana itu ada tawuran, ada kekerasan, ya bahkan berita-berita itu ya anak ya kan bisa menyakiti orang tua juga menyakiti anak. Nah ini kalau ada fungsi kasih sayang,
ini saya kira hal itu nggak terjadi. Artinya berarti memang fungsi-fungsi itu mulai hilangkah? Karena kalau kita lihat kondisi sekarang ada radikalisme dan segala macam yang bahkan tadi yang Bapak sampaikan, memang itu mulai luntur di keluarga-keluarga yang ada. Saya kira kalau kita lihat ya kejadian-kejadian sekarang ini ya menurut saya bisa dikatakan iya luntur. Justru di Hari Keluarga Nasional ini, ayo kita bangkitkan kembali, kita gelorakan kembali. Nah, tadi apa yang dikatakan oleh Pak Wakil Bupati, juga Ibu Ketua PKK, dalam 8 fungsi keluarga ini harus melekat pada bina keluarga balita, ya, bina keluarga remaja, dan juga lansia. Ini kan satu keluarga, ya. Kita punya masih bayi dalam kandungan. Ini sudah mulai fungsi-fungsi keluarga ini harus sudah mulai diimplementasikan. Remaja juga demikian, dan lansia menjadi kakek-kakek, nenek-nenek yang mandiri dan sehat. Ini juga ya kan fungsi keluarga, fungsi kesehatan, ya fungsi lingkungan. Jadi 8 fungsi keluarga itu masih relevan ya kan untuk tetap dilaksanakan. Makanya kita kerjasama juga dengan PKK. Ini kan kita sudah satu visi misi dengan PKK itu, sehingga hal seperti ini kita sangat terbantu ya oleh PKK terkait dengan pembangunan keluarga. 8 fungsi keluarga kita implementasikan, karakternya akan robah. Kalau saya ini inspektorat tadi, ini karakter apa? Karakter integritas kita tanamkan. Ya, pencegahan korupsi berbasis keluarga. Ini keahlian saya ini. Ya kan? Jadi gimana kita ada nilai-nilai integritas, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kedisiplinan, dan yang satu lagi nilai hidup sederhana. Ini sudah akan mencegah korupsi berbasis keluarga. Dan semua itu dibangun dari keluarga 8 fungsi keluarga. 8 fungsi keluarga. Berarti saya harus minta tipsnya nih ke Bu Ipung nih untuk bisa menggelorakan 8 fungsi itu, mempertahankan. Tipsnya gimana nih untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, yang ada di Kabupaten Mojokerto atau mungkin juga yang ada di kota kabupaten lain, Bu Ipung? Ya, terima kasih untuk terima kasih Pak Agus ya. Tadi sudah menjabarkan tentang fungsi dari 8 fungsi itu. Kita akan membentuk karakter juga, dan di sana juga akan terbentuk nanti ada BKL, BKB dan BKR ya. Jadi untuk saya pribadi ya, dari sana kita akan mendidik masyarakat yang paham dengan dan dipaham untuk fungsi-fungsi semuanya itu, dan nanti itu kita mendidik masyarakat dengan hemat juga ya. Jadi kita tidak berboros, dan biar kita tidak ngapunten, untuk biasanya yang kerja kan laki-laki. Biar orang laki-laki tidak korupsi, kita harus menjaga diri kita ya. Kita hidup seadanya, sesederhana mungkin, dan kita tidak menuntut orang laki-laki untuk mencari sesuatu yang tidak tidak benar gitu. Jadi kita harus mencarinya dengan rezeki yang halal dan itu semua sudah diterapkan juga di UP2K PKK, UP2K KKS itu ya, ya untuk sejahtera. Ya. Jadi untuk kesejahteraan keluarga, jadi kita bina juga keluarga UP2K untuk pendapatan keluarga. Jadi kita semuanya sinergi semuanya Bu. Kita tanpa adanya UBD kita tidak bisa berjalan. PKK tanpa ada OPD tidak bisa berjalan ya. OPD tanpa PKK juga tidak bisa berjalan. Jadi begitu kita harus bersinergi semuanya. Jadi terima kasih, dan ini untuk tips kita dari untuk kita masyarakat Kabupaten Mojokerto.
Jadi semuanya untuk tetap semangat dan kita menjalankan tugas-tugas Kabupaten Mojokerto ini dengan ikhlas, rela, ya. Dan semoga nanti di Kabupaten Mojokerto menjadi keluarga semuanya, masyarakatnya menjadi masyarakat yang sehat, sejahtera, dan menjadi keluarga yang bahagia, sejahtera, ya. Dan itu 2 anak cukup, ya. 2 dari anak cukup. Iya, Terima dari kasih banyak Bu Ipung. Ya. Terima kasih. Saya jadi Ya. paham bahwa ternyata keluarga itu saling terkait ketika mungkin tadi Bu Ipung mengatakan ya itu juga dorongan dari istri begitu supaya hidup hemat, supaya tidak mendorong munculnya korupsi. Ternyata ini semua saling terkait. Maka tentu saja semoga ini bisa menyadarkan kita bagaimana pentingnya keluarga, bukan hanya satu orang yang ada dalam keluarga, tetapi semua unsur yang ada dalam keluarga ini akan benar-benar memberikan satu pendidikan karakter menuju Indonesia yang lebih berkualitas lagi. Jangan kemana-mana pemirsa, kami masih akan membahas terkait dengan peran penting keluarga sesaat lagi untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Keluarga Nasional. Mudah-mudahan keluarga di Jawa Timur semuanya akan terbangun dengan keluarga yang berketahanan yang kuat, penuh bahagia, sejahtera. Amin. Selamat Hari Keluarga Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Dusun Bungur, Desa Medaeng, RT 8 RW 4, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Rabu malam digegerkan dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan anak kandung sendiri. Adalah Irawan, 29 tahun, pelaku tega membunuh sang ayah Heru Mustafa, 70 tahun. Mobil Toyota Yaris Nopal W1562BA yang dikemudikan Ululuha warga Kedung Bendok, Gembenan Suko, Mojokerto ini mengalami kecelakaan usai menabrak sebuah mobil yang berjalan dari berlawanan arah. Peristiwa kecelakaan ini kini ditangani unit Satlantas Polsek Waru, Sidoarjo. Dan pemirsa, malam hari ini saya sudah kedatangan satu orang narasumber spesial. Beliau adalah Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, Ibu Arumi Elestianto Dardak, dan beliau tidak sendirian kali ini. Sudah didampingi oleh putrinya yang cantik, ada adik Keisha. Saya menyapa dulu Bu Arumi. Assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam. Kabarnya baik, alhamdulillah. Keisha, apa kabar? Malu ini. Tapi luar biasa, kehadiran Bu Arumi di sini tentunya akan menjadi semangat untuk seluruh masyarakat untuk menyadari pentingnya keluarga dalam pembangunan atau pembentukan karakter. Nah, Bu Arumi ini kan kalau saya boleh mengatakan sebagai keluarga milenial, bisa dikatakan sebagai seperti itu. Ada tidak tips atau mungkin sharing-sharing seperti apa sebenarnya membangun karakter untuk putra-putri Bu Arumi dan juga Pak Wagub begitu di tengah kesibukan dari para orang tuanya? Kalau bagi kami keluarga itu bisa dibilang investasi, karena seperti biasanya, apalagi saya perempuan dan ibu-ibu di sini banyak yang perempuan. Buat perempuan itu salah satu pencapaian paling tingginya, mau dia berkarir seperti apapun, yaitu anaknya biasanya. Pencapaian tertingginya ketika melihat anaknya bisa sukses, bukan sukses hanya dalam karirnya, tapi juga sukses menjadi pribadi yang bahagia, pribadi yang cerdas, pribadi yang tangguh. Karena zaman sekarang kan cobaan bagi generasi-generasi muda, generasi-generasi sebesar Keisha dan teman-temannya ini juga pasti akan berbeda dari zaman saya dulu. Jadi melihat mereka bisa tangguh dengan segala cobaan, dengan segala itu aja buat kita orang tua sudah bisa bangga. Tapi semua itu tidak mudah untuk dicapai. Seperti yang saya bilang tadi, investasi, dan salah satu investasi itu di mana-mana investasi itu pasti butuh modal ya Pak. Nah, dalam hal ini modal terbesar adalah waktu dan pengorbanan.
Jadi memang kadang-kadang harus nyelip-nyelipin, dan memang kalau misal di acara-acara seperti hari ini sebetulnya yang ide ngajak Keisha adalah ayahnya tadi, karena kebetulan saya habis agenda bersama dengan Mas Emil, kemudian Mas Emil juga sebetulnya ikut, dia bilang ajak aja Keisha karena kan hari Minggu juga, saya yakin banyak yang mau mengerti, karena di sini mau bapak-bapak ataupun ibu-ibu semuanya pasti pernah melewati masa-masa seperti saya ketika anaknya masih kecil-kecil gitu. Jadi salah satu pengorbanan kami, salah satu usaha yang kami coba di saat-saat yang memang bisa, tapi ada pekerjaan yang nggak bisa ditinggal, ya kita ajak aja anaknya gitu. Artinya prioritas keluarga itu tetap menjadi paling utama dibandingkan pekerjaan yang mungkin sangat sibuk. Kita tahu betul. Waktu dari Pak Emil dan Bu Arumi pastinya juga harus paling utama, dan juga teamwork atau kerjasama antara ayah dengan ibu tuh menjadi sangat penting gitu. Jadi bagi tugas nanti di bagian mana ayahnya, di bagian ininya ibunya, karena kedua posisi itu tidak bisa hanya ibunya saja yang melengkapi ataupun hanya ayahnya saja yang melengkapi. Jadi masing-masing peranan menciptakan contoh figur bagi si anak itu yang pada akhirnya akan membentuk karakter mereka sendiri. Melihat bagaimana seorang ayah memberikan contoh, karena nggak bisa semuanya itu diceritakan sama ibunya, papa kamu gini, tapi kalau nggak pernah dilihat langsung pasti nggak percaya, dan sensasinya berbeda ketika ada sentuhan dari ayah dan juga sentuhan dari ibu. Sama dengan fungsi keluarga itu, kasih dan sayang itu harus bisa sampai dan langsung bisa terasa sama anaknya sendiri, ya salah satunya langsung dari merekanya, dari ayah ataupun ibunya masing-masing. Bicara soal teamwork nih, karena menarik Bu Arumi kalau kita melihat mungkin ada beberapa kasus-kasus yang melibatkan anak-anak begitu ya. Seringkali terjadi saling menyalahkan begitu. Ini kan kemudian suami kemudian menyalahkan ini karena kamu yang tidak bisa mendidik anak-anak. Seringkali suami mengatakan itu kepada istrinya. Nah, Bu Arumi tadi mengatakan teamwork itu menjadi hal yang penting. Kalau ada kasus-kasus seperti itu, apakah saling menyalahkan kemudian melemparkan beban tanggung jawab? Suami adalah tugasnya bekerja, maka mendidik anak dan yang ada urusan rumah tangga itu tugasnya istri sepenuhnya. Gimana Bu Arumi? Bagi tugas iya, tetapi salah menyalahkan sih harusnya enggak ya, karena kita juga harus sadar bahwa saya menjadi ibu ya baru ini pengalamannya, sama dengan Mas Emil suami saya baru menjadi ayah ini nih. Nggak ada sekolahnya ya? Nggak ada sekolahnya, ini pengalamannya. Jadi yang namanya salah dan mungkin mengambil keputusan untuk anak itu mungkin sempat keliru, itu tidak lepas dari yang penting kan niat kita selalu pengen yang terbaik untuk anak. Nah bukan salah menyalahkan, yaitu mindsetnya harus teamwork gitu. Dan semua keputusan kalau bisa ketika menyangkut anak, apalagi keputusan-keputusan yang besar dalam mendidik, dalam memberikan contoh, itu harus keputusan kedua belah pihak. Jadi sehingga semuanya itu dijalanin berdua. Nanti kalau misalnya salah, ada juga misalnya, aku sadar nih kayaknya aku kasih contoh Keisha atau Kenan ini salah pada sisi yang ini gitu. Nah itu biasanya dengan kalau sama-sama dijalanin berdua nggak salah menyalahkan, jadi akhirnya belajar sama-sama gitu. Saling bahu-membahu untuk mengisi karakter dari anak-anak begitu ya. Betul. Kalau boleh tahu nih, kalau lagi dalam hari keluarga, family day, ada pasti ya. Itu biasanya ngapain sih bersama dengan putra-putri? Karena saya ngeliat Keisha tidak terlalu fokus dengan gadget begitu ya. Lagi menemanin bundanya juga tidak sedang memegang gadget. Mungkin bisa diceritakan gimana? Karena kan anak-anak sekarang mungkin lebih banyak dikasih gadget begitu kan. Kita juga sama Bu, jadi pada saat dulu ya itu kita bilang sama-sama belajar. Dulu kita belum menjadi orang tua baru, belum terlalu banyak referensi dan juga ini sempat masanya kita supaya anaknya itu mau makan, jadi mau duduk diem dan lain sebagainya kita kasihkan gadget, dan kemudian baru dari situ sama-sama belajar, datang ke seminar, dikasih tahu sama yang lebih pengalaman, oh ternyata itu salah loh gitu. Jadi akhirnya kita coba rubah lagi sistem di rumah, dan memang sebetulnya kan center of attention atau figur yang akan dicontoh di rumah itu tidak bisa dipungkiri adalah orang tua. Jadi orang tua bukan menjadi diktator ya, tetapi orang tua menjadi contoh dan sebisa mungkin konsisten terhadap contoh tersebut. Jadi ketika kita kasih anak itu gadget,
rules itu ada di tangan kita. Anak akan nurut dan ketika anak itu tidak dikasih gadget dan anak juga akan nurut sebetulnya. Jadi kebiasaan apa yang kita bangun, anak kan sebetulnya tidak punya pilihan akan, ya pasti akan nurut ya Mbak ya. Jadi dulu ada masa transisinya dan memang ternyata masa transisi dari anak itu ke gadget dengan anak itu menjadi lebih present, maksudnya lebih hadir di tengah-tengah kita itu, tidak fokus sendiri-sendiri, ininya luar biasa. Nikmatnya itu luar biasa, jadi anaknya juga diajak ngobrol lebih nalar. Jadi saya kerasa banget dari mulai anak itu hanya ketika kita ajak ngobrol hanya mendengarkan satu arah, mungkin dia memproses apa yang kita omongin, dengan pelan-pelan ketika kita berdiskusi, anak itu sudah mulai bisa nyeletuk dan merespon dari hasil diskusi kita, berarti kan dia sudah mulai terbentuk pola pikirnya, sudah terbentuk nalarnya, dan itulah nikmatnya gitu, melihat betul prosesnya ketika kita, salah satunya kalau dari satu topik mengenai gadget itu, buahnya banyak banget deh. Iya, seru-seru. Lebih present. Saya ke Pak Ian nih dari BKKBN Provinsi Jawa Timur. Ini kalau semua keluarga seperti yang dilakukan oleh Pak Emil dan Bu Arumi, kayaknya peran BKKBN akan menjadi sangat lebih ringan begitu ya tugasnya. Pak Ian, gimana untuk bisa mencapai seperti yang sudah disampaikan Bu Arumi? Itulah contoh yang diberikan oleh Ibu Arumi selaku Ketua Tim Barat PKK dengan keluarga milenial. Jadi sekarang memang yang menjadi keluarga itu memang kelahiran tahun 95 ke atas. Jadi posisinya sekarang sudah berkeluarga, di mana ya tadi sudah bersahabat dengan gadget, bersahabat dengan perkembangan 4.0 gitu ya. Jadi apa yang beliau ceritakan sebetulnya itu menjadi program kita di Jawa Timur melalui program Bina Keluarga Balita BKB. Jadi tentu tidak semua seperti ibu beliau ya kan, karena di desa itu bermacam tingkatan. Pertama ya pendidikan. Jadi memang ini pengaruh. Pendidikan ini membawa ke tingkat pola asuhnya berbeda. Oleh karena itu ada satu pola keseragaman, kita bangun BKB, Bina Keluarga Balita. Di setiap desa ada Bina Keluarga Balita, termasuk di Mojokerto, Kabupaten Mojokerto ini. Adalah bagaimana kader itu bisa memonitor tentang tumbuh kembang daripada bawah 2 tahun atau balita. Kemudian ini dimonitor setiap bulan 1 kali, bukan setiap hari, karena aplikasi ini akan diteruskan oleh keluarga ibu dan atau ayah di rumah masing-masing, seperti itu. Jadi bagaimana pola asuh. Kalau terjadi sekarang persoalan terjadi stunting seperti itu ya kan, tidak paham tentang tumbuh kembang itu ya, pertumbuhan fisiknya dan perkembangan motoriknya, perkembangan pola otaknya, sehingga terjadi seperti itu. Semestinya itu ada metodenya di BKB itu sudah ada semacam kartu KKA ya, kartu kembang anak ada di situ. Umur anak seperti 0 sampai 1 tahun harus seperti apa, itu dimonitor oleh seorang keluarga atau ibu kepada anak. Dan ini kalau ini misalnya kenapa dia stunting, karena berat badannya di bawah normal di KMS itu. Kenapa? Karena beliau tidak ditimbang anak ini, sehingga tahu-tahu sudah stunting seperti itu. Ilmunya hanya mendasar di kader, dan itu kader itu dibina oleh ibu-ibu PKK. Baik. Bersama PPKBD. Jadi PPKBD, Sub PKBD dan PKK itu satu baju sebetulnya di bawah. Ya, baju baik, yang begitu selalu bersentuhan dengan keluarga. Seperti itu kita mengembangkan di Jawa Timur dengan meningkatkan kualitas kelompok kegiatan ini yang sudah hampir lebih 16.000 kelompok PPKBD. Baik, Pak Ian, saya tahu Pak Ipung sepertinya juga ingin menyampaikan aspirasinya hari ini, tapi sebentar saya hold dulu, kita harus jeda, kami kembali saat lagi pemirsa. Saudaraku, para keluarga Indonesia, selamat Hari Keluarga Nasional. Semoga keluarga Indonesia tidak lagi stunting dan kita menjadi keluarga sejahtera. Saya, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, mengucapkan Selamat Hari Keluarga. Jadikan keluarga sebagai sumber kekuatan dan semangat. Wujudkan keluarga bahagia. Ayo ikut kami, 2 anak cucu.
Save me if you can. The time for me has come. Let me be the one that got away. Let me be the one that got away. Let me be the one that got away. Ketika kamu dari small engine langsung ke Harley, kamu malah gak bisa nikmatin. Anda kembali lagi bersama dengan kami, saya langsung ke Pak Ipung, karena Pak Ipung sepertinya juga akan ada yang ingin disampaikan terkait dengan penguatan peran keluarga dan juga untuk Indonesia yang lebih berkualitas lagi. Ya, jadi ini sebenarnya luar biasanya, ini sudah contoh ini. Ini yang milenial aja datang dan sudah menyampaikan yang tadi kita ngomong konsep kita. Ya, dari mulai berkumpul tadi disampaikan, ini bapak ibunya berangkat ke Mojokerto sudah berkumpul, ikut apa enggak sudah mulai diintegrasikan di situ, itu diskusinya tetap ikut ke sini. Artinya sebuah keluarga seperti itu. Kalau ngomong Pak Emil ngomong berdaya, ya pasti berdaya. Ya, artinya berbagi sudah pastilah berbagi. Tapi kan ini tadi ada gambaran keluarga milenial aja sudah melakukan seperti itu. Artinya pelajaran ini bisa kami sampaikan ke desa-desa, nggak akan sama. Apalagi Kabupaten Mojokerto ini yang posisinya di perdesaan semua. 299 kami desa, 5 kelurahan. Jadi memang berbeda. Tapi posisinya ini bisa dibuatkan contoh untuk mereka semua. Dan pola pikirnya Ya, pun pola juga masih pikirnya bisa diterima bisa ya, Pak, kita masukkan ke sana. Artinya pembinaan ini memang nggak boleh berhenti. Kita harus continue untuk itu. Dan tadi disampaikan juga kegiatan ini kami disupport semua OPD dan juga PPPKK ini yang luar biasa, bisa masuk sampai keluarga terkecil, dasawismanya, sampai ketemu RT-nya, RW-nya, desanya, sampai keseluruhan. PKK ini masuk ke dalam rongga-rongga kehidupan masyarakat untuk membantu mereka, menjelaskan mereka apa sebuah keluarga itu. Kekuatan terbesar memang di keluarga. Keluarga adalah yang pertama dan utama. Ini yang paling kita tekankan terus. Kita posisinya ini program-program itu dimulai dari mulai yang tadi saya sampaikan. Semua harus terencana. Saya yakin posisinya Bu Arumi sudah ada rencana nanti anaknya berapa. Nah ketemu lagi nanti perempuan mungkin mikir lagi, mungkin anaknya jaluk lanang yang kira-kira boleh telu Pak. Nah, itu enggak, tapi terencana dengan baik. Ya posisinya kita pun KB saya mohon maaf, kita pun posisi memang terencana itu harus direncanakan betul. Tingkatnya Indonesia pun. Ya. Kalau sekarang ngomong Cina masalah dia, ya toh, dikunci toh, dikunci anaknya. Tapi sekarang masalah, kita ini yang memang bagus, alhamdulillah kan gitu, dengan rencana yang baik dan itu ijabah kan gitu. Kalau Cina dibatasi, sekarang masalah. Makanya ini pun saya juga paling enggak memberi masukan. Perencanaan dari BKKBN ini paling enggak harus diteruskan. Nanti perencanaannya apa, programnya seperti apa yang kita bisa lakukan di tingkat kabupaten. Jadi saya akan support terus. Baik. Supaya memang kita tahu betul bahwa keluarga ini adalah pondasinya Indonesia yang kuat. Itu nomor utama ya, yang nomor satu dan yang paling utama. Kalau saya boleh nambahkan, perencanaan harus didasari juga dengan kesadaran ya Pak ya. Kalau nggak sadar-sadar kayaknya juga rencana juga hanya akan berakhir dengan sebuah rencana. Saya ke Pak Agus. Pak Agus, salah satu upaya yang sedang digalakan dan digagas oleh BKKBN ada gerakan kembali ke meja makan. Mungkin nggak sih Pak dalam kondisi sekarang orang kita, ya mungkin kita ada kembali ke meja makan, tapi juga kita lagi nggak ngobrolin menu makanan, kita sibuk dengan gadget sendiri-sendiri. Pak Agus. Salah satu ya kegiatan untuk mendukung supaya keluarga berkualitas ini adalah kita kembali ke meja makan. Ya.
Nah, ini adalah suatu kegiatan yang dibuat oleh BKKBN dan ini sudah digaungkan dan bahkan dilombakan. Ya, di meja makan itu bukan berarti kita di meja makan, bisa juga kita di kloso. Kloso itu bisa juga diartikan meja makan. Pokoknya family time berarti ya Pak ya? Yang Jadi dilombakan apanya Pak? Ya, maksudnya ini yang dilombakan lama-lama BKKBN. tidak megang gadget begitu Pak? Nah, itu ini kemarin saya terapkan juga. Saya mulai hari raya Idul Fitri itu saya tuh belum melihat keluarga di Surabaya. Berarti sudah 1 bulan. Ya, kegiatannya itu saya di Jakarta terus saking sibuknya. Sama ibu tadi juga sibuk kan. Nah, terus kemarin saya ada undangan di sini, alhamdulillah. Ya, diundang Harganas, saya akhirnya bisa ketemu dengan keluarga. 1 hari saya masih ketemu anak saya nomor 1 karena harus nginep di rumah di Surabaya. Saya berangkat ke sini. Anak saya nomor 2, nomor 3 belum ketemu. Begitu langsung saya kemarin dari sini sore, maghrib, ya orang tua saya, ibu saya juga terpisah. Ini kan BKL ya, Bina Keluarga Lansia. Saya dari sini masih pakai pakaian genre kemarin, langsung saya ke orang tua. Ya, saya 10 menit ke orang tua saya cium kiri kanan. Nah ini berarti kan keluarga ini juga. Ada interaksi, sentuhan juga pasti ya. Terus saya sholat maghrib di rumah, anak saya tadi kita ajak makan soto Cak Har di Surabaya. Ya, kita makan di situ. Nah, ini hati-hati, sudah kembali ke meja makan. Tapi begitu kita duduk di situ, mulai dia dengan gensetnya masing-masing. Nah, kita kan tadi berkumpul, berinteraksi ya. Mulai kita mainkan interaksi. Nah, ini dari bapak atau ibunya. Saya mulain dulu. Ya. Nah, anak saya nomor yang kemarin habis lulus dari UNER, gimana kemarin lamaran kerjaannya? Ah, mulai berinteraksi ya. Ya, kalau kita nggak mulai dia tetap aja ya gensetnya terus. Ya. Jangan pasif berarti ya Pak ya. Terus anak saya yang juga lulus dari UNER, gimana kemarin rumah kok papa datang kok kotor semua? Nah, mulai kan fungsi lingkungan. Ya, fungsi lingkungan di keluarga. Ya, jadi gerakan kumpul di meja makan ini adalah suatu gerakan yang bagus gimana kita berkumpul tadi menurut Pak Wakil Bupati, kita berinteraksi, diskusi, terus kita berdaya, kekuatan masing-masing, bapaknya punya kekuatan apa, ibunya apa, anaknya apa. Nah, kalau kita sudah kuat, mari kita berbagi dan peduli. Itu kembali ke meja makan. Ya, intinya gerakan kembali ke meja makan itu, ayo saling ngomong, jangan saling diem-dieman. Itu tujuan utamanya. Kita jeda dulu sebentar, nanti kita kembali di segmen terakhir untuk Anda merumuskan lagi apa harapan di Hari Keluarga Nasional yang ke-26 kali ini. Kami kembali saat lagi. Selamat Hari Keluarga Nasional. Selamat Hari Keluarga Nasional. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Keluarga Nasional yang ke-20. Selamat Hari Keluarga Nasional ke-26. Selamat Hari Keluarga yang ke-26. Saya, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, mengucapkan Selamat Hari Keluarga. Cinta keluarga, cinta yang terencana. Kalau terencana, semuanya akan lebih mudah. Apa sebenarnya Undang-Undang ITE, apalagi setelah ada revisi? Yang namanya Undang-Undang ITE oleh pembuatnya sengaja nggak dibuat definisi, sengaja nggak ada pengertian, makanya aneh. Tentu yang namanya revisi tidak bisa hanya didasarkan pada beberapa fakta. Undang-undang ITE tidak konsisten. Ini yang menyebabkan persoalan. Mana yang menjadi korban, mana yang menjadi kerugian, dan yang mana menjadi delik umum, itu harus jelas terlebih dahulu. Ya pemirsa, sekali lagi Hari Keluarga Nasional ini memang diperingati setiap tahun, memang tidak libur. Tetapi meskipun tidak libur, kita harus terus mengingatnya bahwa ini ada peran penting keluarga untuk membangun Indonesia yang lebih baik lagi. Karena keluarga adalah pilar yang paling utama untuk membentuk karakter-karakter generasi penerus bangsa. Apa harapan dari para narasumber untuk
Hari Keluarga Nasional di tahun ini. Saya mungkin awali dari Bu Ipung, monggo silakan Bu Ipung. Terima kasih. Ya, untuk saya sampaikan untuk Hari Keluarga ini, semoga ini menjadi hari yang terbaik dan yang terbaik untuk keluarga kita semua. Ya, terima kasih, dan ini semoga ini menjadi hari yang bersejarah juga bagi kita, dan ini adalah hari keluarga, hari berkumpul kita untuk anak-anak kita, dan hari yang terbaik di keluarga kita. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Ipung. Pak Ipung. Ya, jadi saya kembali yang paling awal, saya tetap mengusulkan ke BKKBN biar menjadi hari libur nasional. Tapi masalahnya gini Pak, mohon izin sebentar Pak, jangan ditepukin dulu. Hari libur juga nggak akan jadi hari keluarga kalau pada kemana-mana sendiri-sendiri. Nah, bapaknya punya agenda, ibunya agenda, anaknya ada agenda. Jadi Nggak jadi makanya hari keluarga, saya Pak. tetap mengusulkan harus libur nasional. Ini kita bisa rekreasi bareng lah paling enggak. Jadi itu yang saya sampaikan hari ini. Selamat Hari Keluarga Nasional yang ke-26. Ini hari keluarga untuk kita semua, cinta keluarga, cinta terencana. Ini yang paling penting, ini mungkin kesimpulannya kita nanti kalau sudah bareng-bareng kita program-programnya dari BKKBN ini kita lakukan semua, insya Allah menjadi Indonesia yang satu dan kuat. Amin. Saya melihat ada maksud lain Pak, supaya Pak Ipung punya hari libur khusus untuk keluarga kayaknya. Susah cari hari keluarga kayaknya Pak Ipung sama Ibu ini. Sebelum nanti ke Bu Arumi, monggo dari Pak Ian dari BKKBN, perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, apa yang mungkin harapan dan juga kegiatan-kegiatan ke depan? Ya, harapannya kalau terencana semua lebih mudah. Mari terencana dalam pendidikan sebagai calon keluarga, terencana dalam bekerja, dan terencana dalam berkeluarga. Itu adalah suatu hal modal dasar yang harus memperkuat kehidupan keluarga generasi berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Agus dari terima kasih. Pusat. Jadi BKKBN Pusat itu punya program Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia. Terima kasih Pak Bupati ya, Pak Wakil Bupati telah melaksanakan secara nasional ya ini program ini. Kemudian yang berikutnya dari pusat ini, BKKBN Pusat minta 8 fungsi keluarga, mari kita jabarkan di nilai-nilai. Ya, takwa nilainya misalnya kita tinggalkan larangan, patuhi perintah, itu di situ. Dan nilai yang lainnya, nilai kasih sayang tadi, nilai perekonomian, nilai reproduksi, nilai sosial budaya, itu kita cari nilai-nilainya. Itu yang kita terapkan, insya Allah keluarga akan menjadi kuat dan keluarga Indonesia menjadi berkualitas. Amin, amin. Terima kasih. Dan Bu Arumi, monggo, karena tentunya kita tidak terlalu banyak berbicara, tetapi di sini di hadapan kita sudah hadir contohnya, begitu sudah ditunjukkan secara langsung oleh Bu Arumi dan juga putrinya bagaimana memberikan satu pendidikan karakter untuk Keisha di sini. Monggo Bu Arumi untuk masyarakat Jawa Timur. Baik, ini untuk masyarakat Jawa Timur, khususnya pasangan-pasangan muda yang baru memasuki dunia perkeluargaan. Pesan saya sekali lagi, tetap bagi saya keluarga itu adalah investasi utama, dan karena sama seperti, mohon maaf kalau saya agak menyamakan, cuman analoginya sama kalau misalnya investasi di luar, baik kita investasi dalam dunia properti ataupun lainnya, dalam rangka untuk memberhasilkan, mensukseskan apa yang kita investasikan, kita harus punya modal. Tapi dalam keluarga, modal kita adalah waktu dan juga komitmen. Waktu dan komitmen. Komitmen kita menjalankan peran kita, ibu ya sebagai ibu, ayah ya sebagai ayah, dan ingat, enaknya kita berperan dalam keluarga itu tidak peduli apapun jabatan kita di luar, kita bisa menjadi presiden atau kita bisa menjadi, mohon maaf, tukang sapu ataupun becak, tapi di rumah kita tetap penting. Jadi pertahankan keluarga karena sekali lagi investasi kita insya Allah dunia akhirat. Amin. Terima kasih. Investasi
ditekankan oleh Bu Arumi, waktu dan komitmen. Itu yang harus dipegang oleh semua keluarga yang ada di Provinsi Jawa Timur dan juga khususnya secara umum di Indonesia. Karena kalau kita melihat keluarga itu adalah miniatur dari masyarakat Indonesia. Kalau keluarga Indonesia, keluarga-keluarga yang ada di Indonesia ini sehat secara lahir dan batin, pastinya kita bisa melihat gambaran Indonesia ke depan akan lebih besar dan lebih besar lagi di mata dunia. 4 poin konsep utama dalam membangun keluarga bahagia sejahtera: berkumpul, bukan hanya sekedar berkumpul tapi juga berinteraksi, tidak saling diam tetapi saling ngobrol, dan pastinya berdaya dan saling berbagi, tidak mengambil porsi salah satu tetapi kita akan saling sharing. Itulah inti dan makna utama dari keluarga. Saya terima kasih Pak Ian, terima kasih sudah hadir, kemudian juga dari Pak Agus dari pusat, Bu Arumi secara khusus terima kasih, Keisha terima kasih. Boleh lambaikan tangan dulu dong Keisha menyapa yang lainnya. Oh, malu-malu ya. Tepuk tangan dulu dong, khusus untuk Keisha. Pak Wakil Bupati, Pak Ipung terima kasih, Bu Ipung terima kasih, sukses selalu untuk Kabupaten Mojokerto. Dan di Hari Keluarga Nasional ini tentunya kami ingin mengucapkan selamat Hari Keluarga Nasional. Hari keluarga adalah hari kita semua, cinta keluarga, cinta terencana. Kita ketemu di lain kesempatan, sampai jumpa. Kebahagiaan keluarga adalah kunci keluarga berkualitas. Keluarga merupakan tempat utama penanaman nilai dan karakter. Melalui penerapan 8 fungsi keluarga dan 4 pendekatan keluarga. Berkumpul dengan keluarga. Keluarga yang berinteraksi. Keluarga yang berdaya. Keluarga yang berbagi. Selamat Hari Keluarga. Cinta keluarga, cinta terencana. Kalau terencana, semua lebih mudah.